Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan Anak juga tidak. Hanya Bapa yang tahu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, orang muda sekalian, selamat pagi. Kata kiamat itu kata yang sama dengan tamat dan menjadi kata yang keramat. Dan semua orang tidak mau itu terjadi. Ketika orang muda yang lagi sayang-sayangan, kemudian ceweknya datang lalu bilang, "Kita cukup sampai di sini." Itu sama dengan tamat. Relasi putus dan tamat sampai di situ. Mungkin akan terjadi adalah tatapan kosong dan kabur, meski tidak terjadi gempa bumi. Badan gemetar, panas, dingin, meski suhu biasa saja. Dan kata-kata keramat ini menjadi akhir dari suatu hubungan. Mungkin yang cowok bisa bertanya, saya salah apa? Dosa saya apa? Sampai saya diputuskan, saya dikatakan tamat. Mungkin juga dia tidak tahu mau buat apa. Pertanyaan lain, saya kurang baik apa di matamu? Mungkin bukan saja untuk orang muda, tetapi juga untuk kita semua. Ketika hubungan itu berakhir, maka beribu macam pertanyaan bisa hadir dan muncul di kepala kita. Maka lebih penting dari semuanya itu, apa yang kita pelajari dari pengalaman-pengalaman itu. Dulu tahun 1999 kita dengar juga, nggak tahu kalau di Banjarmasin dengar atau tidak, tapi saya di kampung di Flores, orang bilang nanti kiamat tahun 1999, jam 9, tanggal 9, bulan 9 tahun 1999. Akhirnya kami libur hanya karena berita itu. Kami tunggu, oh tidak kiamat, lewat lagi. Dibilang tahun 2000, nanti tanggal 1, kegelapan akan menyelimuti. Maka orang habis beli semua itu lilin-lilin di warung-warung. Karena takut kegelapan. Tahun baru, tunggu-tunggu,
besok paginya matahari masih terbit. Tahun 2012 kita nonton film juga yang 2012 tentang kiamat juga. Tapi toh tidak terjadi juga. Siapa tahu besok, siapa tahu lusa, ya kita siap-siap saja. Tamat di sini atau kiamat kadangkala menjadi jualan orang untuk bisa menghantar atau mendapatkan umat, mendapatkan dukungan tentang akhir zaman. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang tahu kapan saat semuanya itu terjadi. Bahkan di dalam Injil sudah dibilang malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Maka kadang orang bilang begini, jangan buat diri seperti malaikat atau Tuhan. Malaikat dan Yesus saja tidak tahu, kita paksa-paksa, oh kiamat nanti tahun ini. Ya, ramalan-ramalan yang biasa kita dengar. Namun saat berhadapan dengan situasi seperti ini, ada ketakutan, kecemasan, keraguan, kegelisahan yang muncul sebagaimana digambarkan dalam Injil. Pada akhir zaman setelah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Gempa bumi yang mengguncang saja kita takut. Batu yang jatuh kecil saja kena di kepala kita mengeluh. Lalu bagaimana kalau bintang-bintang jatuh? Atau juga kuasa-kuasa langit akan goncang. Akan ada ketakutan yang luar biasa, kegelisahan yang luar biasa. Setelah ini saya mau kemana? Maka sabda ini menghantar kita semua bahwa hal-hal yang tadi semua disebutkan tadi bukan menakuti atau ya istilahnya membuat kita menjadi gelisah, tetapi memastikan bahwa hari pembebasan, hari keselamatan itu akan ada. Hari pembebasan di mana dikatakan bahwa tanda seperti ranting-ranting melembut dan tunas mulai tumbuh, maka kita itu pertanda musim panas sudah dekat. Yesus menggunakan perumpamaan pohon ara. Demikian halnya dengan pembebasan di mana anak manusia datang untuk menyelamatkan kita semua. Bacaan kedua menegaskan kepada kita dalam kitab Ibrani bahwa Yesus berkurban satu kali saja. Satu kali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Kristus di mana dia turun kemudian naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menantikan kedatangan anak manusia, kedatangan kita semua untuk memberi kesempurnaan, memberi cahaya, memberi pengampunan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kisah yang menakutkan digambarkan oleh Yesus bagian awal tadi ditutup dengan kata-kata pengharapan bahwa hanya Allah yang tahu, maka kita hanya bisa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Kita siapkan diri dengan mendasarkan diri pada tujuan dan arah hidup kita. Allah adalah asal dan tujuan hidup manusia. Ketika hal ini mengingatkan kita Allah adalah asal dan tujuan, maka kita menyadari bahwa rahmat Allah yang dikaruniakan kepada kita pertanggungjawabkan saat akhir nanti. Maka gunakanlah segala karunia bukan untuk mencari pujian. Gunakanlah segala rahmat yang Tuhan berikan bukan sekedar mencari prestasi, bukan sekedar mencari kuasa. Kalau kita hanya cari itu, maka tamat, selesai sudah. Allah menghendaki agar semua kita yang kita terima dari anugerah Allah menjadi penting ketika kita mampu menjalani hidup dengan penuh sukacita. Ada motivasi, ada konsep dan pemahaman tentang hidup dalam rancangan Allah. Bacaan kedua juga menghibur kita bahwa karunia Allah yang nyata dengan mengutus malaikat untuk mengatakan bahwa waktunya bangsa dan anak manusia yang terpilih akan selamat. Sebaliknya orang jahat akan menerima hukuman kehinaan dan kengerian abadi. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang mau binasa. Tidak ada yang mau menderita, tidak ada yang mau mengalami hukuman kehinaan. Kita semua ingin selamat,
kita semua ingin mengalami sukacita dengan diterangi cahaya Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih dan juga orang-orang muda yang saya cintai, apapun keadaan kita, Tuhan sayang kita. Tuhan sayang saya, Tuhan sayang Bapak Ibu sekalian, Tuhan sayang teman-teman orang muda. Ia sudah datang memberi sabda, teladan hidup, dan juga janji tentang hidup kekal. Maka kita semua yang tidak setia, ya sudah selesai, tamat. Dan yang setia, dikatakan tadi, dipanggil untuk menghantar sesama, mengalami cahaya yang sama. Maka hidup yang dikaruniai adalah hidup yang diarahkan untuk menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi kutuk. Hidup kita di hadapan sesama adalah menjadi penyalur, bukan pengganggu atau penghambat. Hidup kita di hadapan sesama adalah jembatan, bukan tembok. Kalau hidup kita hanya sekedar menghalangi, hidup kita selesai juga. Saudara terkasih, kata-kata tamat, kiamat itu menakutkan, namun percayalah ada harapan yang tersedia, yakni cahaya yang Tuhan janjikan. Untuk itu kita berjaga-jaga sambil berdoa, semangat untuk bertobat, dan kepastian bahwa Tuhan kita akan menerangi kita dengan cahaya keselamatannya bagi semua yang percaya. Berjaga-jagalah agar saatnya nanti, saat tamat nanti, saat kiamat, kita tidak gemetar, kita tidak roboh, kita tidak pusing, kita tidak stres, tapi justru mengatakan, Tuhan, ini aku. Hanya orang yang siap dan berjaga yang mampu menjawab seperti itu. Maka jiwa muda teman-teman sekalian dan juga kita saat ini, di sini ada orang-orang muda dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami dari kemarin kegiatan sampai hari ini, Paus menekankan orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Orang muda adalah obat manjur ketika menghadapi gereja yang kehilangan semangat dan antusiasnya. Teman-teman muda tetap melangkah, meski kadang langkah itu berat. Tetap bangkit dan berdiri, meski kadang-kadang mager. Tetap menatap, meski kadang-kala masih mengantuk. Pergi untuk mewartakan, kadang-kadang kita bisu oleh karena malu dan lain-lain. Dan para orang tua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita jaga semangat anak-anak muda supaya mereka tidak tamat sebelum saatnya. Mari kita jaga semangat mereka, kita hantar mereka, karena wajah gereja 10, 20, 30 tahun ke depan ada di dalam diri mereka ini. Jadi kalau mereka tidak dijaga dengan baik, mereka tidak dimotivasi, tidak diberi cahaya kebenaran, tidak bisa dituntun atau tidak dituntun, maka ya gambaran gereja kita 20, 10 tahun, 30 tahun ke depan ya seperti itu. Karena kita yang sudah umur ini kan pasti pindah ke Santo Yusuf, pindah ke pemakaman, pindah ke lahan 1x2 itu. Yang masih muda ini yang akan menggantikan kita. Maka gereja masa depan ada di tangan mereka, mari kita jaga dan tuntun semangat mereka. Maka kita habiskan energi kita untuk senantiasa berjaga, menghantar teman-teman kita, menghantar diri kita semua untuk senantiasa siap untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Cahaya yang Tuhan janjikan akan selalu ada. Hanya orang yang siap yang akan menerimanya. Tuhan memberkati.